Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, tak terasa Ramadan terus berjalan dan hampir-hampir kita sudah berada di penghujung 10 akhir Ramadan. Ada amalan-amalan yang disunnahkan Nabi SAW apabila kita masuk di 10 akhir Ramadan. Karena bagaimanapun Ramadan ditentukan dengan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Lalu apa saja amalan yang disunnahkan itu? Yang pertama, kasratul ijtihad. Memperbanyak kesungguhan di dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 akhir Ramadan, yang ia tidak pernah lakukan di selain daripada 10 akhir Ramadan. Dari sini kita tahu bahwa amalan yang pertama di 10 akhir Ramadan adalah menggunakan seluruh waktu-waktu kita. Jangan sampai ada yang terlewatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam harinya. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan semangat dan tetap istiqomah menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW setiap Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan, Jibril selalu datang. Kemudian muraja'atul Quran, murajaah Al-Quran bersama Nabi SAW. Dan di bulan sebelum wafatnya Nabi SAW sampai 2 kali Jibril datang menemui Nabi SAW di bulan Ramadan untuk murajaah Al-Quran. Saling menyimak. Bahkan terkadang Jibril yang membaca, Rasul yang mendengarkan. Atau sebaliknya, terkadang Rasul yang membaca, Jibril yang mendengarkannya. Maka sangat disunnahkan sekali di 10 akhir Ramadan jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Kalaupun kita bosan membaca Al-Quran, maka kita bisa mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah, Allah mudahkan sekarang dengan alat komunikasi, kita bisa mendengar para masyayikh kita membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun, membaca dan mendengarkan Al-Quran juga sama-sama berpahala. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang sangat mustajab, seperti menjelang berbuka puasa. Nabi SAW sampai mengatakan, ada 3 orang yang doanya tidak mungkin ditolak. Salah satunya, kata Nabi SAW, doanya orang berpuasa saat dia berbuka. Kemudian di sepertiga malam akhir, karena di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para hamba-hambanya, siapa yang meminta kepadaku, maka akan kuberi dia. Siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian kalau seandainya kita merasa kita berada di tanggal-tanggal ganjil, maka Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia mengatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah, kalau seandainya aku merasakan mendapatkan malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang harus aku banyak memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, quli Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang keempat, menghidupkan malam-malam selama 10 akhir Ramadan dan ajak keluarga juga untuk menghidupkannya. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang masuk di 10 akhir Ramadan, maka beliau menghidupkan seluruh malam-malamnya dan dia juga membangunkan keluarganya. Jadi termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam di 10 akhir Ramadan.
Bukan hanya menghidupkan kita saja, tetapi ajak juga keluarga kita, ajak ibu kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Karena itu sunnah Nabi SAW. Makanya kami nasihatkan, teruntuk diri kami pribadi dan kita semua, ringankan keluarga kalian. Jangan dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan, supaya sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW senantiasa menghidupkan malam dan juga mengajak keluarganya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadrin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan itu ada di 10 akhir Ramadan, penuh iman dan kewajibannya dan mengharap pahalanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang nomor 5, al-i'tikaf, beriktikaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa antum akifuna fil masajid, dan hendaklah kalian berdiam diri di masjid-masjid. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf sejak hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, bahkan sampai wafat beliau. Bahkan setelah wafatnya, seluruh istri-istrinya melanjutkan i'tikaf Nabi SAW sampai semuanya wafat. Dari sini kata para ulama bahwa i'tikaf itu bukan hanya sekedar sunnah, tetapi dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Dan keutamaan i'tikaf luar biasa. Karena orang yang beriktikaf tinggal di masjid, maka dia tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipastikan orang-orang yang iktikaf, kebanyakan mereka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, carilah Lailatul Qadar, burulah Lailatul Qadar, dan kejarlah Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW mengatakan, carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan, secara khusus di tanggal-tanggal ganjil. Boleh jadi di tanggal 21, 23, 25, atau 27, atau bahkan 29. Tetapi sebaiknya kita hidupkanlah 10 malam terakhir, semua hari di 10 malam terakhir. Maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah, lantas kapankah Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu, kapan tanggal pasti Lailatul Qadar itu terjadi? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan 40-an pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada, sebagaimana dikatakan oleh beliau, adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam 27, atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25. Itu semua tergantung kehendak dan hikmah Allah Ta'ala. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya. Justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan untuk mengejarnya. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah, adapun tanda malam Lailatul Qadar itu, yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan.
Kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan, sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Keempat, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Maka timbul kembali sebuah pertanyaan, bagaimanakah seharusnya sikap seorang muslim dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Barang siapa yang terluput dari Lailatul Qadar, maka dia terluput dari seluruh kebaikan. Sungguh merugi seseorang yang luput dari malam tersebut. Seharusnya setiap muslim mengecamkan baik-baik sabda Nabi SAW. Di bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman dan tamak akan pahala melimpah di sisi Allah. Seharusnya dia dapat mencontoh nabinya yang giat ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Seharusnya setiap muslim dapat memperbanyak ibadahnya ketika itu, menjauhi istri-istrinya dari berjima, dan membangunkan keluarga untuk melakukan ketaatan pada malam tersebut. Aisyah mengatakan, apabila Nabi SAW memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi para istri beliau dari berjima, menghidupkan malam-malam tersebut, dan membangunkan keluarganya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut. Sufyan pun mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat jika mereka mampu. Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di malam Qadar, maka ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan malam Lailatul Qadar pun bukan hanya dengan sholat, bisa pula dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Namun, amalan sholat lebih utama dari amalan lainnya di malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Sahabat Tarbiyah Daily, inilah 6 amalan yang disunnahkan Nabi SAW serta tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar yang dianjurkan untuk kita amalkan apabila kita masuk di 10 akhir Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.